Tugas kita kalau kita tangkap, bisa kita tangkap, tugas kita menyerahkan kepada pihak yang berwajib. Bukan menganiaya dia, bahkan membuat nyawa dia melayang. Itu bukan tugas kita. Halo, selamat siang buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat ya, sukacita, banyak rezeki. Mantap. Saya mau bahas berita yang lumayan viral di media sosial, khususnya di Facebook. Ya. Beritanya disiarkan oleh Kabar-Kabari Hubang Hasudutan. Judulnya begini: pemilik rumah dan 3 satpam terancam penjara seumur hidup usai aniaya maling. Kok bisa gitu? Kan pertanyaan kita ini, kok bisa kita tangkap maling, kita pukul, malah kita yang jadi tersangka? Ya kan, kok bisa? Padahal maling itu yang masuk ke rumah kita. Maling itu berniat mencuri harta benda kita. Ya, kita selamatkan harta benda kita dengan cara mempertahankan. Ternyata kita menjadi tersangka, kan begitu. Kok bisa gitu? Bos, negara kita ini negara hukum. Segala tindakan kita harus berdasarkan hukum, tidak bisa semena-mena. Apapun itu ceritanya, jika berlebihan, jangankan kita bahas tentang hukum, tentang makanan saja. Kalau kita berlebihan makan, bisa sakit. Kalau kita berlebihan makan, bisa sakit. Kita berlebihan tidur saja, bisa sakit. Berlebihan beraktivitas, bisa sakit. Yang intinya ketika berlebihan, itu mengakibatkan kerugian buat kita. Memang awalnya maling ini, orang ini masuk ke rumah kita itu dia sudah melakukan pelanggaran hukum, melakukan tindak pidana, mau mencuri, bahkan mungkin bisa mengancam keselamatan kita. Ya kan? Memang tugas kita untuk menyelamatkan harta benda kita, tetapi dengan tidak melanggar hukum. Contohnya ketika ada maling tertangkap, langsung kita serahkan kepada pihak yang berwajib dengan beserta alat-alat buktinya. Ini nggak akan terjadi kita yang pemilik rumah ini akan jadi tersangka, nggak akan terjadi begitu. Tetapi yang saya lihat di berita ini, setelah maling itu ditangkap, pemilik rumah menganiaya dan beserta dibantu oleh satpam komplek. 3 orang datang, bukan mau menyerahkan kepada pihak berwajib, tetapi menganiaya sampai maling tersebut meninggal dunia. Kalau maling itu tersebut tidak meninggal dunia, sekarat lah kita katakan, dia akan diproses hukum tentang pencurian dengan kekerasan. Dan penganiayaan yang dialami, dia entah sampai kelumpuhan atau segala macam, itu juga akan diproses. Kenapa bisa begitu? Iya, karena bukan tugas kita untuk menghakimi seseorang. Tugas kita kalau kita tangkap, bisa kita tangkap, tugas kita menyerahkan kepada pihak yang berwajib. Bukan menganiaya dia, bahkan membuat nyawa dia melayang. Itu bukan tugas kita. Tugas kita mengamankan dia, menyerahkan ke pihak yang berwajib. Tetapi lain halnya ceritanya ketika dia masuk ke rumah kita, kita berontak, terkejut, kita dorong dia jatuh, dan mengakibatkan dia meninggal dunia, kita tidak bisa diancam pidana, karena kita itu keadaan terpaksa. Menyelamatkan diri dalam keadaan terpaksa, jadi kita tidak bisa dipidana. Masuk tuh pencuri, dia mengancam kita, kita dorong dia jatuh, meninggal dunia, menurut saya kita tidak bisa diancam pidana, karena itu keadaan yang memaksa untuk membela diri. Tapi lain halnya ketika dia sudah tidak berdaya, pencuri ini sudah tidak berdaya, dia sudah diikat, bahkan sudah lemas, malah masih dianiaya, tidak diserahkan ke pihak berwajib.
itu sudah melakukan tindakan pidana, penganiayaan. Itu sudah melanggar hukum. Jadi baiknya bagaimana? Kalau kita bisa menghindar. Kalau kita tidak bisa menghindar dalam keadaan terpaksa, kita mendorong dia demi menyelamatkan harta benda kita atau nyawa kita, itu dibenarkan oleh hukum. Dan kalau pencurinya bisa kita tangkap, jangan dianiaya, diserahkan ke pihak yang berwajib supaya kita tidak melakukan pelanggaran hukum seperti berita tersebut. Oke, bijaklah kita berpikir, bijaklah kita untuk mengatasi situasi. Jangan sampai karena kita gegabah, kita emosi, jadi membuat kita sendiri rugi. Intinya kalau ada pencuri masuk ke rumah kita, kita sebisa mungkin mempertahankan harta benda kita. Tetapi kalau tidak bisa mengancam, bisa ada waktu kita untuk menyelamatkan diri, silakan selamatkan diri. Tapi kalau kita sudah dapat pencurinya sudah tidak berdaya, jangan dianiaya. Serahkan ke pihak yang berwajib, biar proses hukum yang berjalan. Oke bosku, tetap bijak, tetap jauhi pelanggaran hukum. Jangan seperti ini bisa merugikan kita. Oke, itu aja jawaban saya atas berita yang viral ini, kenapa satpam tersebut dan pemilik rumah dijerat pidana. Karena itu mereka menganiaya, mereka menghakimi pencuri tersebut. Oke, terima kasih. Salam olahraga, salam sehat.